Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi. Dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini minimal akan menambah wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu, para sesepuh kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam di bumi yang kita cintai ini dengan damai dan tentram, dan Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu dan menjadikan Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, untuk kali ini khusus religi jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, tetap bersama kudaku, kuda putih handal ini, menyusuri jalan perkotaan, jalan pedesaan, membelah wilayah Kabupaten Lamongan. Saat ini meluncur menuju daerah Karangbinangun, tepatnya di makam keramat Mbah Boyo Condri yang berada di daerah Pelalangan, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi makam keramat Mbah Boyo Condri sangatlah ekstrim sekali, karena kita harus melalui luasnya dan panjangnya area jalan poros pertanian yang sangat kecil sekali dan sangat jauh dari pemukiman penduduk, jauh dari mana-mana. Ini adalah jalanan setapak atau dulunya galengan yang oleh pemerintah desa Pemda Kabupaten Lamongan dijadikan jalan poros pertanian. Dicor hanya tidak sampai 1 meter untuk memudahkan akses bagi warganya dalam pulang pergi ke sawah atau ke tambaknya. Sampai di sini jalanan sudah hanya makadam dari tanah liat bercampur dengan batuan pedel putih atau batuan kapur yang sangat sempit sekali, dengan kanan kiri rimbunnya semak belukar rumputan yang menambah asiknya dalam perjalanan ritual dan wisata religi saya ini yang saat ini meluncur menuju makam keramat Mbah Condri. Sahabatku, para pecinta wisata religi, tampak jelas kanan kiri adalah pesawahan milik warga yang penuh, yang saat ini mulai hijau, tumbuh subur, dan menandakan kemakmuran warganya. Tampak dari jauh sana, tampak jelas di mana disitulah dimakamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, yang terkenal sangat-sangat angker. Disinilah semayamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, sesepuh desa. Beliau adalah Mbah Condri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam wali Allah, aulia Allah, di Mbah Boyo Condre dan Nyai Condre yang berada di daerah Kabupaten Kecamatan yang berada di Kecamatan Karangminangun, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Sahabat, semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen tatak. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Mbah Boyo Condre yang berada di daerah Pelalangan, Kecamatan Karangminangun, Kabupaten Lamongan. Tepat di depan kita adalah tungkup bangunan Mbah Boyo Condre yang kurang mendapat perawatan dari warga sekitar karena sesuatu hal. Sejak dulu waktu saya masih kecil, makam keramat Mbah Condre ini sangatlah wingit sekali, sangat terkenal dengan angkernya. Banyak orang yang tidak berani menjamah makam keramat ini. Jangankan untuk datang atau sesuatu hal, mengambil kayu atau rumput di sini pun tidak ada yang berani. Bahkan banyak kabar kalau ada orang yang berani mengambil rumput atau benda di sini sampai di rumah bisa dipastikan akan terjadi kesurupan, sakit dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya harus kembalikan barang yang diambil dari sini ke tempat ini dan mengadakan selamatan, dan niscaya insya Allah dengan izin Allah akan sembuh seketika itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Memang makam Mbah Boyo Condre terletak sangat jauh sekali dari pemukiman warga. Bahkan kalau kita berteriak sekencang-kencangnya mustahil akan didengar oleh warga karena letaknya yang sangat jauh dari pemukiman warga. Makam Mbah Boyo Condre sendiri terletak di pinggir sungai di luasnya area sawah tambak milik warga desa. Sangat jauh sekali. Dari jalan poros desa masuk ke arah sini melalui jalan poros pertanian ini hampir 1 kilo lebih. Kita menyusuri jalan setapak ini dan tepat di tengah-tengah inilah suatu tempat yang lumayan luas dengan ditumbuhi semak belukar dan tanaman-tanaman yang liar. Dan tepat di tengahnya terdapat cungkup bangunan makam keramat Mbah Boyo Condre dan Nyai Condre yang kurang terawat, tapi sangat luar biasa aura yang keluar dari sini. Betul-betul luar biasa kekuatan aura yang keluar dari cungkup bangunan ini, dan lokasi komplek makam keramat Mbah Condre ini benar-benar luar biasa kekuatan auranya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, para pecinta wisata religi, menanggapi masalah makam Mbah Boyo Condre, saya yakinkan lillahi ta'ala bahwasanya disinilah memang disemayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa yang kita kenal dengan sebutan Mbah Boyo Condre. Tapi perlu diketahui dan saya bisa memastikan bahwasanya di komplek area makam keramat Mbah Boyo Condre ini tepatnya andai kata kita gali 1 meter ke bawah, di atas bumi ini berdirilah bangunan candi atau peninggalan zaman kerajaan dulu yang luar biasa besar. Bisa dikatakan candi zaman peninggalan Erlangga atau mungkin Majapahit. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bisa saya pastikan karena banyak sekali tumpukan batu bata yang kalau kita gali 1 meter ke bawah, batu bata besar ini akan bersusun-susun seperti candi dan terus sampai kedalaman 2 meter
batu bata itu terus ada, tidak pernah terputus. Saya yakinkan bahwasanya disinilah, di bawah tanah ini, terpendam suatu situs purbakala peninggalan zaman kerajaan dulu, kerajaan kejayaan Nusantara dulu, yang terkubur bersama makam Baconggrek di sini. Oleh karena itu, tidaklah sesuatu yang asing kalau memang di komplek makam keramat Baconggrek ini mengeluarkan kekuatan luar biasa, kekuatan aura yang luar biasa terpancar di komplek makam keramat Baconggrek ini. Banyak cerita dari masyarakat sekitar, terutama yang memiliki lahan sawah atau lahan tambak di sekitar area makam keramat Baconggrek ini. Banyak sekali waktu mencangkul atau waktu menggali tanah untuk dibuat galengan atau lain sebagainya, seringkali temukan keramik-keramik, benda-benda purbakala, batu bata yang besar-besar berserakan di area tambak sekitarnya. Oleh karena itu, insya Allah saya bisa memastikan bahwasanya di dalam tanah ini terkubur suatu situs purbakala semacam candi atau keraton yang terkubur di kedalaman 1 meter ke bawah terus. Karena mungkin perubahan evolusi atau pergerakan tanah atau suatu musibah dari bumi ini sendiri yang mengakibatkan situs purbakala itu yang semacam candi atau keraton ini terkubur oleh lumpur dan saat ini menjadi suatu lahan pertanian milik warga di Kecamatan Karangbinangun, Lamongan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, para pecinta wisata religi, yang jelas kita hadir di sini, kita datang di sini, kita berziarah kepada Mbah Baconggrek ini. Kita datang dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini dengan membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah, barokah, fadilah dan pahalanya. Kita kirimkan kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, Mbah Buyut yang canggah, leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzanya, didamaikan dalam tidur panjangnya, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Yasin, tahlil, istighosah, fadilahnya, barokahnya, pahalanya, kita kirimkan pada seluruh aulia Allah, seluruh bini sepuh, seluruh leluhur kita, wabil khusus aulia Allah segala karomah, Mbah Baconggrek dan Nyai Tonggrek. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Jadi sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya, mendoakan orang tua kita, mendoakan para aulia Allah. Kita mendoakan, kita tidak meminta pada makom, kita tidak meminta kepada masjid, kita tidak meminta pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini mendoakan semuanya, mendoakan ahli kubur, mendoakan orang tua kita, mendoakan aulia Allah sebagai bukti hormat kita, tawaduk kita kepada beliau semuanya, wabil khusus orang tua kita, bapak dan ibu kita, para aulia Allah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Kita hadir di sini mendoakan, kita tidak pernah meminta dan memohon hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabatku atau pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, yang kurang paham akan sejarah kubur, kita di sini mendoakan beliau, mendoakan ahli kubur. Kita tidak pernah meminta kepada makom. Sekali lagi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ziarah kubur ini sebagai sarana kita, tempat wasilah kita dalam memohon dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ziarah kubur ini sebagai sarana kita lebih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Begitu kita berziarah kubur, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, kita pasti akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk jauh lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Dengan kita mengingat akan kematian, kita akan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, karena kita pasti akan mati, karena mati itu pasti. Kalau kita mengingat akan kematian, otomatis
Kita akan senantiasa selalu terjaga dari dosa-dosa, selalu beribadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berlomba-lomba menuju kebajikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Insya Allah menelisik dari hadis tersebut, dengan kita mengingat akan kematian, insya Allah kita akan berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha tunggal, zat yang maha agung, adalah Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi saya berziarah keliling Nusantara ini, yang saat ini berziarah di makam keramat Batendrik yang berada di daerah Palangan, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan ini, membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap, ijen tatap.